المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من قرب ومن عجم يا رب واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita buka ta'lim kita sore hari ini, malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita selipkan dalam hati kita untuk mendoakan orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah ikut membangun masjid ini yang saat ini mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka. Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Begitu pula para masyayikh, para guru-guru dan juga para muallifin Alkitab yang kitabnya kita baca, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita dan Allah jadikan ilmu yang kita miliki ini ilmu yang bermanfaat. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah. Al-hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah tahadil abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina wa aqribina wa qarabatina wa ila jami' asatizati wa masyayikhina wa ila jami' mutabarri'in wal mutabarri'at li hadzal masjid wa ila jami' musannifin al-kutub allati qara'naha wa ta'allamnaha bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashsha bir rahmat wal maghfirah wa yuskinul jannah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi setelah hampir 10 tahun bahkan 10 tahun perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, dan umat Islam semakin hari semakin bertambah walaupun mereka mengalami berbagai macam penyiksaan yang dilakukan dari orang-orang kafir. Mohon maaf ya Pak, nih ini ada orang ngajak ketemu Wamenlu. Walaupun umat Islam mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, penyiksaan yang tidak pernah henti,
tapi jumlah umat Islam terus bertambah. Dan Abu Thalib yang memasang badannya untuk memberikan perlindungan kepada Nabi kita Muhammad SAW, semakin lama sudah semakin tua. Umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Sehingga akhirnya beliau sudah sakit-sakitan. Sudah tidak gagah lagi sebagaimana pada masa dahulu. Dan umur Rasulullah ketika itu sudah mencapai 50 tahun. Nah, di saat itulah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah wafatnya paman beliau Abu Thalib, yang disusul 1 tahun kemudian istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Setelah 1 bulan meninggalnya Abu Thalib, lalu kemudian disusul dengan istri beliau Khadijah. Maka di sini dikatakan itu terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dikatakan faqad tuwfiyat fihi zaujatu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pertama yang meninggal adalah Khadijah. Kemudian setelah itu wa tuwfiya fihi amhu Abu Thalib. Wafat juga yaitu pamannya Abu Thalib. Dikatakan wa yaqulu Ibnu Sa'ad mengatakan kana baina wafati Khadijah wa Abi Thalib syahrun wa khamsatu ayyam. Jaraknya antara wafat Khadijah dan Abi Thalib ini jaraknya hanya 1 bulan 5 hari. Ya, masih sangat dekat sekali. Dan Khadijah dikatakan oleh Ibnu Hisham dia adalah waziru sidqin alal Islam. Wazir itu menteri, ya, menteri yang membawa kebenaran di dalam Islam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengadu datang kepada istrinya memberikan ketenangan dalam hati Rasulullah. Ketika orang mendusta kepada Rasulullah, maka dia adalah orang yang paling pertama kali mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghalang-halangi atau tidak memberikan hartanya kepada beliau, maka Khadijah menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasul untuk kepentingan dakwah. Maka kata Ibnu Hisham, falamma halaka Abu Thalib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu minal azza ma lam takun tatma'u bihi fi hayati Abi Thalib. Jadi begitu wafat Abu Thalib, ini orang kafir Quraisy semakin menjadi. Ya. Bahkan dia melakukan tindakan-tindakan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy di saat Abu Thalib masih hidup. Ya. Bahkan Rasulullah ketika lagi jalan saja, ada orang pura-pura deketin beliau, ternyata begitu sudah dekat sama Rasul, dia ternyata sudah menyiapkan debu, lalu dilemparkan ke wajah Nabi kita Muhammad SAW. Wajahnya berlumuran dengan debu, pakainya kotor. Kemudian dia pulang, menjumpai ketika dia sampai di rumahnya, karena istri sudah nggak ada kan, lapor ke siapa nih? Ternyata di sana ada anaknya, ya, anaknya Fatimah yang sangat sedih dan menangis. Ayahnya diperlakukan seperti itu, padahal ayahnya adalah orang yang paling mulia. Sambil dia menangis, lalu Rasul mengatakan, la tabki ya bunayya, jangan kau menangis wahai putriku. Fa innallaha mani'un abak, karena sesungguhnya Allah pasti menolong ayahmu. Nah, maka saat-saat itulah digelari tahun-tahun yang dialami oleh Rasul ketika itu namanya Amul Huzni. Amul Huzni itu artinya tahun duka cita. Itu nama Amul Huzni. Am itu tahun, Al-Huzn itu sedih. Berarti tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Kenapa disebut dengan Amul Huzn? Dikatakan li syiddati maka bada fi minasyada'id fi sabil dakwah. Karena Rasulullah mengalami semakin beratnya
tantangan-tantangan dakwah, bahkan kezoliman-kezoliman semakin dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kayaknya kita mah kayaknya kita kalau hidup pada zaman dulu kayaknya jangan-jangan nggak ada di Kuba ya. Berat luar biasa. Iya. Ini yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pertanyaan adalah kenapa? Ya, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Khadijatul Kubra, istri Rasul SAW, dan pamannya Abu Thalib. Ya. Itu diwafatkan sebelum tegaknya daulah Islamiyah gitu. Kenapa demikian? Ya. Ini berarti ada hikmah yang terkandung dengan wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah Al-Kubra. Ya. Kenapa? Karena ketika itu Abu Thalib adalah orang yang betul-betul mengerahkan seluruh pikiran, tenaga, dan hartanya untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW dari segala upaya-upaya orang kafir Quraisy yang ingin berbuat zalim terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak mampu menyakiti Rasulullah karena mereka takut. Ya. Mereka sangat hormat dengan kebesaran kedudukan Abu Thalib. Ini hikmahnya adalah kalau sekiranya Abu Thalib itu masih hidup sampai tegaknya daulah Islamiyah, maka bisa jadi orang akan mengatakan, terutama orang-orang orientalis mengatakan, ternyata perjuangan Muhammad itu karena dia sukses karena dibantu oleh pamannya gitu. Nah, jadi ini hikmahnya. Jadi biar supaya terhindar dari ungkapan-ungkapan orang orientalis dari hal seperti itu, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Thalib agar supaya tidak ada desas-desus yang sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau dia mengatakan ternyata Muhammad itu kalau bukan karena Abu Thalib nggak mungkin sukses. Nah, itu yang diantara hikmahnya seperti itu. Kemudian juga kita lihat adalah kalau kita memahami hal ini sebagai akidah dan keyakinan kita harus meyakini. Ya. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan di saat kita sukses bukan karena orang lain. Sama dengan kemerdekaan apa undang-undang itu kan? Ini berkat rahmat. Kan? Bukan. Jadi didahulukan adalah rahmat Allah, bukan manusia itu sendiri. Maka di sini juga kita harus yakin adalah dikatakan annal himayata wal inayata wan nasr innama ya'ti kullu zalika minallahi azza wa jalla. Sesungguhnya perlindungan, pertolongan, pembelaan semuanya itu datang bukan dari manusia. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang membantu kita misalnya ketika kita dalam kesulitan, sesungguhnya yang membantu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menggerakkan hati orang ini untuk membantu kita. Makanya kita nggak boleh bilang kalau nggak ada gua dulu udah mati, nggak boleh itu. Kalau nggak ada gua, nih siapa nih? Nggak boleh begitu. Ya. Kan mungkin ada orang satu keluarga yang mungkin orang tuanya meninggal dunia, dia paling besar. Lalu kemudian mengurus adik-adiknya. Ternyata adik-adiknya begitu diurus, udah sukses, lupa sama kakaknya. Kakaknya susah, tapi adiknya nggak mau bantu. Lalu kakaknya bilang, kamu itu sukses, siapa yang membuat kamu sukses? Begitu kan? Kamu itu sukses nih. Nah, kalau ada orang yang begitu, dikhawatirkan kebaikan-kebaikan dia yang dilakukan kepada keluarganya itu bisa jadi dicoret sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang, jangan sekali-kali berharap orang itu membantu kita. Tapi ketika kita membantu orang, maka berharaplah Allah pasti akan membantu kita. Makanya kata Allah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah,
pasti Allah akan menolong kamu. Nah, jadi dikatakan sini, innama ya'ti kullu dzalika minallahi azza wa jalla. Sesungguhnya perlindungan, pertolongan, pembelaan, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melindungi rasulnya dari orang-orang musyrikin, dari musuh-musuhnya, ya. Fasawan kana simata man yahmihi minan nas aw lam yakun. Sekalipun ada yang melindungi atau tidak, Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada nabinya. Karena nabi itu adalah maksum. Maksum itu artinya terpelihara dan terjaga. Fa huwa maksumun minan nas wa satablughu da'watuhu muntahaha minan nasr wa taufik. Beliau atau nabi kita adalah orang yang maksum, ya. Minan nas, artinya tidak, Allah akan melindungi dia. Tidak ada manusia yang bisa membunuh Rasulullah SAW. Ya. Dan yang kedua adalah bahwa makna dari al-ismah, makna dari nabi kita ini adalah maksum, itu bukan berarti nabi kita tidak merasakan kezoliman, tidak merasakan berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak. Yang namanya isma itu maknanya adalah bahwa Allah melindungi nabi kita dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang yang zalim. Tapi sedangkan Rasulullah disakiti, Rasulullah luka, Rasulullah dilempar batu dan seterusnya, Rasul berdarah, itu dialami oleh Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita ketika dia menghadapi ujian cobaan, Rasul bersabar. Bersabarnya Nabi kita itu mengajarkan kepada kita, bersabarlah kamu sebagaimana aku bersabar. Kayak sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Rasul pelajaran kepada kita bagaimana tata cara berdakwah. Yang namanya dakwah itu bukan digelari karpet-karpet merah yang berwangi, tidak. Yang namanya dakwah itu pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Maka ketika orang berdakwah, yang didapati adalah pasti ada orang-orang yang akan menyakitinya. Apalagi kan orang lebih bahaya mana atau lebih besar mana permusuhannya? Mengajak kepada kebaikan atau menghentikan kemungkaran? Mana lebih besar bahayanya tuh? Mengajak kepada kebaikan atau menghentikan kemungkaran? Mana lebih besar bahayanya? Kayak menghentikan kemungkaran lebih besar bahayanya. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan orang. Ya. Ada kepentingan orang. Dulu saya waktu sekian puluh tahun yang lalu lah itu di tempat saya ada orang ngadu ayam. Saya kira ngadu ayam tuh kayak kita waktu kecil kan, ngadu ayam gitu aja. Ternyata ngadu ayam tuh pakai ring tinju. Apa itu? Saya juga baru tahu. Tapi saya nggak ke tempat itu, ya. Jadi orang dari mana datang ke situ. Datang itu ya dari sisi ekonomi mungkin bermanfaat, ya. Saya baru tahu kalau ngadu ayam pakai ring juga, pakai kayak ring tinju gitu. Wah, ternyata yang memotori itu oknum. Wah, kemudian saya musyawarah waktu itu ada takziah, kumpul sama orang. Ini kita harus hentikan, malu ini kan kampung banyak ustadz, masa banyak ustadz kita diam aja gitu kan. Nah, saya suruh pada nulis, coba yang gak setuju tulis, yang gak setuju. Saya nulis nomor 3, sengaja yang nomor 3 gitu kan. Karena tokoh-tokoh dulu kan. Begitu punya masalah, cuman saya yang dipanggil. Tokoh-tokoh pada nggak ada, saya dipanggil. Ya, dia sudah pakai baju orang-orang bawa celurit gitu kan, dilempar di depan saya. Nah, ayo perang dengan saya. Saya bilang kenapa perang? Ya, kamu yang menghalangi saya ini ingin membantu kampung ini biar jalan di aspal, kata dia gitu. Jalan di aspal dan segala macam uangnya itu. Ya, tapi ini perbuatan yang mungkar. Marah dia kira-kira. Ya, saya udah waktu dia pulang dari rumah ke situ bilang Mi, kalau aku nggak pulang syahid ya. Padahal ngeri juga dikit.
Ngeri juga. Ya, karena saya lagi ngajar itu diparanin sama orang, sama utusannya itu. Panggil. Wow. Ada apa ya? Saya hadapilah. Ya. Ya, namanya pertolongan Allah macam-macam kan? Ternyata saya masih punya paman. Ya. Di paman itu dia dengar saya dipanggil, dia datang. Ya. Ada apa? Tanya. Oh, ternyata ini. Begini nih badannya. Nggak usah ganggu dia. Orang itu takut. Saya juga nggak tahu. Orang dipukul dadanya, jangan ganggu dia. Udah, pulang. Pulang, udah selesai. Cuma begitu doang. Tapi kan ini nggak ngeri juga ujian kan? Ini apalagi Nabi kita coba. Nabi kita mah Masya Allah. Ya, menghadapi ujian yang terberat, berhadapan dengan tokoh-tokoh pembesar kafir Quraisy. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal di situ kan. Nah, maka ketika Rasulullah disifati maksum, itu bukan berarti Rasulullah enggak kena cobaan, enggak kena ujian, enggak kena luka, enggak. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai qudwah, sebagai contoh. Apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW itu pasti akan dialami oleh umatnya. Maka ketika Rasul bersabar menghadapi ujian itu, seakan-akan Rasul mengatakan isbiru, ya, bersabarlah kalian kama sobartu, sebagaimana aku sabar. Nah, seakan-akan ini ayat hadis yang terkait juga dengan sholat. Bagaimana kita sholat? Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku saya sholat. Ikutin begitu. Ya. Berarti begitu pula menghadapi ujian dan cobaan yang berat itu, maka kita harus merenung. Ternyata ujian yang kita alami ini belum apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi kita dan para sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa kok para sahabat nggak ada yang murtad? Nggak ada yang murtad. Nggak, sahabat tuh nggak ada yang berbalik Allah, nggak ada. Bahkan mereka itu semakin kokoh keimanannya. Padahal penyiksaannya luar biasa. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana dulu waktu zaman PKI ya. Ya, PKI kan, masya Allah, orang yang dikejam sekali, disayat-sayat itu, masya Allah. Ya, mereka yang mengalami masa itu kan, ya, itu kan luar biasa. Ya. Dan akhirnya kan kita kalau di negara kita kan pada zaman penjajah banyak yang orang-orang jadi ini Pak, munafik kan, ya, pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Ini nggak ada tuh sahabat-sahabat Rasul itu yang murtad atau keluar dari Islam, padahal mereka disiksa bertubi-tubi. Bahkan umat Islam, para sahabat semakin hari semakin bertambah yang masuk Islam. Nah, maka ketika dalam Amul Huzn ini Rasulullah SAW betul-betul mengalami ujian yang sangat berat yang belum pernah beliau alami ketika pamannya ini masih hidup. Ya. Kan ketika itu ketika pamannya sudah sakit, itu Nabi kita itu deketin, mendampingi pamannya Abu Thalib. Tapi ternyata juga orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Lahab, Abu Jahal itu deketin juga. Ketika Rasul mengajarkan kepada Abu Thalib, qul la ilaha illallah. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, atatruku dina abaikum. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kamu? Dan hubungan mereka karena sama-sama tokoh dengan Abu Thalib kan sangat dekat kan, ya. Yang sampai pada akhirnya dalam kisah itu pamannya Rasulullah SAW itu tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid, tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Walaupun nanti Rasul mengatakan saya akan memohonkan ampun kepada Allah. Kenapa Rasul sampai bilang begitu? Karena memang pengorbanan Abu Thalib ini sangat luar biasa, sangat besar sekali terhadap perjuangan dakwah yang diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasul menangis, lalu kata Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu
memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan hidayah, kalau memang itu mungkin awalnya berat, tapi kalau Allah sudah berikan, mudah saja tuh orang mendapatkan hidayah. Ya. Kan banyak orang mendapat hidayah macam-macam, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui bertemu dengan orang baik, ada yang sering dengar azan dan seterusnya. Kalau Allah sudah bukakan pintu hatinya, maka masuklah dia ke dalam Islam. Dapatlah dia hidayah. Ya. Maka itulah kemudahan yang Allah berikan ketika orang itu memang hati sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ahli sirah mengatakan sebetulnya kesedihan yang dialami oleh Rasul itu yang disebut amul hazan bukan hanya karena beliau ditinggalkan oleh paman dan istrinya. Kalau cuman itu mah itu biasa. Ya. Tapi yang menjadi sedih adalah kesedihan yang sangat berat adalah setelah pamannya Rasul dan Siti Khadijah wafat, ini seakan-akan pintu dakwah tertutup. Pintu dakwah tertutup, jadi sangat sulit sekali ini orang-orang yang mau masuk Islam sangat sulit. Ya. Seakan-akan pintu-pintu dakwah ini sudah tertutup, nggak ada lagi yang mau masuk Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah semakin sangar, semakin berat penyiksaannya. Sampai akhirnya Rasul merasa sedih, merasa sempit. Sampai diungkapkan dalam surat Al-An'am itu ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Sungguh kata Allah, kami benar-benar mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sangat membuat hatimu menjadi sedih. Ya. Fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustai engkau. Artinya mereka kalau ditanya tentang Rasul, Rasul adalah orang yang paling jujur. Rasul adalah orang yang paling baik. Ya. Jadi Rasulullah itu nggak ada yang mengingkari kebaikan dan kebaikan Rasul, nggak ada yang mengingkari. Nggak ada di antara orang kafir Quraisy yang mengingkari kejujuran Rasul, nggak ada. Ya. Tapi dia katakan di sini dalam ayat ini walakinnadz zalimina bi ayati la yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim itulah yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa para dai kita ini juga sebagai kita ini kan dai juga minimal mendakwahi istri dan anak-anak kita kan? Ya. Karena jangan sampai kita rajin ke masjid tapi anak kita biarkan nggak pernah sholat. Ya. Kan sering saya katakan misalnya orang Islam itu sama anjing itu menjauhkan diri karena anjing dianggap binatang yang najis kan. Ya. Kalau disentuh saja, kalau kita disentuh oleh anjing, ya maka dianjurkan dibasuh, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Anjing najis. Sekarang ternyata pertanyaan, mana yang lebih najis? Orang yang nggak sholat apa anjing? Kalau anjing itu kan bisa digunakan untuk berburu. Namanya al-kalbu mu'allam. Jadi kalau orang berburu, anjing tangkap tuh, dibawa lagi, halal tuh buruannya. Kalau dia masih hidup disembelih, kalau sudah mati halal. Yang penting anjing itu nggak berkhianat. Kalau dia makan, udah dicobain dikit sama dia gitu, baru kasih tuannya itu nggak sah, nggak halal, berarti anjingnya sudah berkhianat. Tapi kalau ada keluarga kita, anak kita yang nggak sholat, apa yang terjadi kira-kira? Ya. Kan bisa jadi turun berbagai macam kemurkaan, rumah tangga kita nggak berkah, rumah tangga kita ini nggak mendatangkan ketenangan. Karena apa? Karena ternyata ada orang yang nggak sholat, lalu kemudian kita biarkan. Wah, ini berbahaya. Ya. Makanya kita ini dai. Ya. Karena kita dai, berarti kita harus memberikan contoh sebagaimana mana Nabi kita memberikan contoh kepada seluruh para dai bagaimana menghadapi ujian dan cobaan di dalam berdakwah. Ya. Maka kata Allah, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu.
Nabi Nuh, berapa umurnya dia? Hampir 1000 tahun, 995 tahun umurnya. Yang masuk ikut Nabi Nuh cuma berapa? 80-an. Berdakwah hampir 1000 tahun, yang ikut cuma 80-an. Nih kita misalnya nih, Bapak misalnya taruh guru ngaji. Ini ada orang ngaji. Begitu ngaji dia kagak bisa-bisa misalnya. Kagak bisa. Bapak bosan gak kira-kira? Ini orang makan apa dulu? Bisa begitu kan? Ngaji susah banget gitu. Bisa jadi hanya gak sabar dia. Dia merasa gak sukses. Tapi Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, yang ikut cuma 80-an. Jadi kita juga kalau ngajarin orang, kalau ngajak orang kepada kebaikan, jangan lantas, ya emang dia makanya udah. Kan Bapak sering gak ngajak orang ke masjid? Malu ya? Kayak orang-orang kampung kita kadang lebih gampang ngajak orang main gaplek daripada ngajak ke masjid ya. Kalau ngajak main gaplek, kurang satu yuk. Pada datang. Kalau masjid, masjid yuk. Ya. Padahal penting itu kan? Iya. Pada penting. Ya. Kenapa? Karena kita ini kan sebagai dai, ya memang harus sabar. Ya. Orang yang kita dakwahi ya macam-macam. Ya. Kita kadang-kala nih ngaji. Kalau ngaji kan memang kalau ibu-ibu ramai ya. Kalau ibu sampai semalam ngaji tuh. Kalau bapak-bapak kan kadang-kadang kalau ada pengajian tuh ini aja banyak alhamdulillah ya. Kalau ngaji-ngaji di rumah ada nggak? Ngaji-ngaji pindah ke rumah? Ada ya, alhamdulillah tuh. Padahal ngaji rumah itu berkah. Karena kan rumah kita datangin orang kan. Baca Quran, baca doa, itu berkah. Ya. Apalagi kita, makanya kan kata Rasul, la ya'kulu ta'amaka illa taqi, jangan sampai makanan kamu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang-orang ngaji di tempat kita, giliran tempat kita, itu makanan harus yang kalau bisa yang sebagus mungkin, sebaik mungkin. Karena biasanya makan kita berkah. Ya. Wah, nasi kebuli, ya. Kambing gitu. Pokoknya makan yang enak-enak. Jangan makanan udah orang yang bertiga, satu piring risol cuma 3. Satu piring risol cuma 3. Padahal rumahnya gede. Rumah besar, orang dikasih risol cuma 3. Orang yang bertiga untuk risol 3 untuk 3 orang. Yang makan satu yang belum makan apa-apa masih lapar. Yang satu udah makan tinggal satu. Yang mau makan yang punya temennya. Dia udah makan masih lapar kan. Begitu dia menyomot, temennya nyomot juga kan. Jadi aja kan pulang. Kalau begitu kan ada orang pulang ngaji. Tuh orang rumahnya gede-gede ya ngaji. Kita pelit amat gitu. Walaupun nggak boleh juga ngaji gitu ya. Ya. Jadi dikatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Rasul-rasul terdahulu juga didustai oleh umatnya. Tapi mereka bersabar. Alama kudzibu, atas apa yang mereka dustakan itu, mereka para rasul itu bersabar. Wa uzu hatta atau bahkan para nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan penyiksaan, ya. Disakiti oleh kaumnya dan mereka bersabar hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan terhadap ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, telah datang kepadamu tentang berita-berita dari para rasul-rasul terdahulu. Jadi para jamaah rahmatullah, jadi dalam bab ini pertama memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya pertolongan itu bukan dari manusia pada hakikatnya, walaupun ada manusia yang menolong, tetapi pada hakikatnya pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan Rasul bukan semata-mata karena ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya, tetapi yang dirasakan kesedihan yang luar biasa oleh Rasul adalah karena seakan-akan setelah itu pintu-pintu dakwah semakin sulit, ya, seakan-akan tertutup, sulit sekali untuk mendakwai orang-orang yang ketika itu ingin didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari bab ini adalah bahwa kita harus bersabar di dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Ya kalau kita mungkin gak usah jauh-jauh dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari tetangga kita, apa yang kita bisa kita lakukan.
Walaupun bisa jadi kita nyuruh orang lebih gampang daripada nyuruh anak misalnya. Atau nyuruh orang lebih gampang daripada nyuruh saudara. Tapi itulah ujian dan cobaan. Dan kita tidak boleh berputus asa ketika kita mengajak kepada kebaikan. Orang yang kita ajak belum juga mau mengikuti kebaikan. Kita kan kadang-kadang malu nih kita sering qiyamul lail. Kita kalau malam pada sholat malam ngapa? Gitu kan. Ya, kan suruh anak kita gitu. Ya mereka jawabannya, iya Bi, gitu doang kan. Padahal tetap aja. Apalagi kalau mereka kita udah sholat subuh, dia ternyata belum pada bangun. Kan ini kita rasanya malu. Ya, malu sama Allah kita. Ya Allah kita sholat subuh ke masjid ala anak kita dibangunin susah. Udah kita bangun kita tinggal ternyata tidur lagi. Nah itu juga ujian dan cobaan. Maka upaya kita bukan hanya upaya lahir. Tapi upaya batin juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Isa jam berapa? Hah? Setengah 8:23. Ini tinggal ini yang bener. Oh, itu bener enggak noh? Hah? 9 nanti ya. Ada yang mau nanya? Kalau enggak saya lanjutin dikit. Ayo, Pak. Hah? Kamar tuh, Mister. Ya, kalau menurut saya sih itu dia salah memahami. Ya, karena begini. Jadi memang ada Rasul dalam hadis itu yuharriku sababat menggerakkan telunjuknya. Begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, menggerakkan bukan menggerak-gerakan. Menggerakkan begini. Kan kita kalau sholat melihat tempat sujud, ya kan? Sekalipun kita di depan Ka'bah, yang kita lihat adalah tempat sujud. Tapi begitu kita tasyahud, begitu baca asyhadu alla ilaha illallah, ini mata kita bukan ke tempat sujud tapi ke tangan. Ya, ke tangan. Ya, jadi kalau orang menggerakkan gini, ya bisa jadi kan bergerak 3 kali menurut mazhab Syafi'i kan batal kan? Ya. Jadi makanya menurut saya dia mengatakan dan yang kedua menggerakkannya kemana? Ke bawah atas apa kiri kanan kan nggak dijelaskan, ya kan? Kiri kanan apa bawah atas apa diputar-putar gini kan yang penting gerak kan? Ya. Nah maka oleh karena itu kalau menurut saya adalah bukan menggerak-gerakkan tetapi menggerakkan. Kalau menggerakkan 1 kali, kalau menggerak-gerakkan itu kan, ya berulang-ulang terus gitu kan, ya bahkan dari awal sudah langsung. Padahal kita kan kalau ini harus begitu asyhadu alla ilaha baru terangkat. Setelah itu baru bahkan turun lagi tuh. Maksudnya enggak jucung begini. Jucung tuh. Ke bawah begini, begitu. Direndahin begitu, ya. Itu jadi sallu kama aratumus sholi itu kan artinya karena di dalam sholat itu kan ada perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikan sholat, tunaikan zakat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa rakaat, berapa kali satu hari semalam sholatnya. Nggak dijelaskan. Terus kalau sholat zuhur berapa rakaat, asar berapa, nggak dijelaskan. Nah maka begitu datang perintah sholat, nanti bab Isra Mi'raj ya. Sholat itu malaikat Jibril datang menjelaskan tentang waktu. Jadi malaikat Jibril datang 2 kali. Yang pertama waktu awal, yang kedua datang waktu akhir. Ya, waktu akhir. Jadi misalnya waktu awal zuhur apa? Ketika mata bayangan misalnya sudah setinggi tombak dan kepala bayangannya sudah lebih dikit. Masuklah waktu zuhur, kira-kira gitu kan. Nah, terus nanti di akhir kapan? Bukan waktu diri, waktu kita belum ada, waktu kita mata di atas kepala, bayangan nongol, maka itu masuk waktu zuhur. Kalau sudah sama bayangan dengan tombaknya, lewat dikit berarti sudah keluar waktu zuhur dan seterusnya. Itu kan malaikat datang pertama mengajarkan waktu sholat, awal waktu sholat, dan yang kedua akhir waktu sholat kan begitu. Ya. Makanya sampai hadis itu banyak sekali jelaskan tentang sholat yang paling utama jamaah itu kan sholat jamaah yang paling utama adalah waktu subuh sama isya.
ya, sama isya. Kalau kita sholat isya berjamaah seakan-akan kita qiyamul lail nisful lail, setengah malam kita qiyamul lail. Kalau kita sholat subuh berjamaah seakan-akan kita qiyamul lail satu malam penuh. Nah, itu ya, makanya jangan sampai sebelum sholat isya tidur. Itu makruh ya. Kalau orang sebelum isya tidur itu makruh hukumnya. Jadi tidur itu ada 3 hukum tuh. Ada tidur boleh, ada tidur yang haram, ada tidur yang makruh. Tidur yang boleh, misalnya kita habis minum obat jam 10 pagi kita tidur, bangun jam 5. Jam 5. Berarti hilang waktu apa tuh? Zuhur. Bangun jam 5. Nah, berarti kita tidur jam gitu nggak dosa tuh. Begitu kita bangun langsung sholat asar, sholat zuhur boleh langsung, boleh entar-entaran boleh tuh. Tapi kalau kita sudah waktu zuhur, kita tidur. Tidur sebentar. Kan zuhur apa jam berapa sih katanya? Jam 3:15 katanya. Ya udah tidur. Ntar jam 3 bangun. Pas bangunnya jam 3. Udah waktu zuhur dia tidur. Bangun jam 3 kan masih ada waktu zuhur kan? Itu tidurnya makruh. Kenapa? Karena dia tidur sebelum sholat. Ada lagi tidur yang haram. Udah waktu zuhur dia tidur. Bangun-bangun asar. Zuhurnya kelewat. Itu tidurnya haram, sholatnya juga ninggalin sholatnya juga haram. Ya. Jadi dua-duanya haram tuh. Walaupun dia kodok, dia tetap dia haram. Kenapa? Karena itu namanya sama dengan melalaikan sholat gitu. Ya. Masih ada yang lain? Udah nggak ada? Udah nggak ada nggak apa-apa sih mah. Ya. Baik, bapak-bapak yang mau buat baca-bacaan ini buku terbagus nih. Dia dapat hadiah dari Robito Alam Islami. Ini dikatakan juara 1 Sirah Nabawiyah. Ini udah dicemain namanya Ar-Rahiq Al-Mahtum Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Kafuri tapi sudah terjemahkan. Ini ada yang gedean. Ini mah karena saya masih muda dikit jadi hurufnya kecilan. Kalau yang udah tuaan dikit belinya yang gedean biar kelihatan gede hurufnya. Enggak sampai paling mahal 100 ribuan ini. 100 ribuan. Ini bisa dibaca. Kalau dibaca ini kan begitu saya menerangin ini, mungkin dari kitab lain ada ini jadi kan pada nambah kan. Oh, saat ini ada penambahan gitu. Jadi enak gitu. Ini masalah pada diem aja semua gitu kan. Orang belum pernah baca ginian, ya. Ini nanti ini boleh nih beli di online aja, nggak usah pakai ke toko buku. Sekarang beli di online aja enak, nggak kemana-mana. Ya, namanya Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, kalau mau beli, ya 100 ribuan kalau nggak salah. Ini siku yang kecil begini cuman 80-an nggak usah, apa 75 tuh dah. Apa 50 saya juga lupa nih. Hah? Oh di kamera. Oh gini. Ya, ini tapi yang kecil ini. Ada ya kalau yang gede sih bukunya gedean, tulisannya ini mah tulisnya kecil-kecil. Nah ini, jadi kalau yang mau beli di online aja, bukan iklan. Ya, dah. Baik. Dari iseng-iseng daripada di rumah misalnya nunggu ke masjid bawa baca ini kan bagus kan? Ya gitu. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.